Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur tak henti-hentinya mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mencari ilmu Allah dan kita memohon kepada Allah ilmu yang kita dapatkan berguna untuk perjalanan hidup kita selamanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqabbala wa rizqan thayyiba. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari nafkah, yang mereka juga sedang berikhtiar, ya. Kita doakan mereka menjadi qurrata a'yun bagi kita dunia akhirat, merupakan anugerah bagi kita. Kalau kita punya anak yang soleh, amal jariah kita tidak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berterima kasih kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, yang tentu wajib bagi kita untuk memohon ampun baginya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini ya, mereview dulu ketika Ibu mempelajari Quran, Bu, target mempelajari Quran apa, Bu? Hataman atau paham? Nah, akan jelas satu, kita ingin paham. Ya kan? Karena Qurannya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu, Bu, memahaminya. Yang kedua, tidak hanya paham, karena karunia yang terbesar dalam hidup kita bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah itulah, Bu, segala urusan jadi mudah. Apapun kehidupan kita pernah bergelimang dengan dosa, kalau kita tobat dan dapat rahmat Allah, Allah tidak mengampuni dosa yang kecil aja, dosa sebesar apapun Allah ampuni. Itulah yang namanya rahmat Allah. Jadi ingat, belajar Quran agar mendapatkan rahmat Allah. Apa itu, Bu? Kan Qurannya surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila baca Quran, tolong dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Yang ketiga, belajar Quran agar apa, Bu? Kita buahnya berbuat baik. Karena di surat Luqman ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan Al-Qur'an akan menjadi pedoman petunjuk bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi walaupun kita belum hafal Quran, bacaannya pun masih salah, bahasa Arab belum menguasai, tapi kalau Ibu istiqomah berbuat baik, maka berarti energi Quran sudah menggerakkan anggota badan kita. Yang keempat, belajar Quran apa, Bu? Agar kita buahnya menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena di dalam Quran pun, bahkan di dalam Al-Baqarah, dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Ini sebagai pengingat, Bu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang perjalanan kita selaku manusia. Ya. Nah, inilah, Bu. Ya, gambarannya. Ya, ini gambar apa, Bu?
Sama nggak dengan kita, Bu? Apa, Bu? Sama-sama manusia. Nah, tentunya kalau ibu saya sadar sebagai manusia yang banyak-banyak dikasih kelebihan oleh Allah, ya, tentu kelebihan ini tidak hanya Bu sebagai kebanggaan, tapi kita harus bisa ya memanfaatkan anugerah kelebihan ini untuk perjalanan hidup kita. Ya, maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sadarilah ya bahwa makhluk yang mulia dan sempurna di muka bumi siapa, Bu? Siapa, Bu? Saya. Gitu nggak, Bu? Jangan, oh manusia. Siapa? Ya saya. Ibu menyadari nggak bahwa ibu itu makhluk yang mulia? Nah, itulah karunia. Ya, jadi ingat, Allah meyakinkan dirinya tidak salah menciptakan ibu, menciptakan saya, Bu, manusia. Kita sama-sama. Kenapa? Karena kata Allah, ya, sadarilah wahai manusia, wahai bahwa makhluk yang mulia dan sempurna di muka bumi itu adalah saya. Ya, mari kita yakinkan, benar nggak bahwa saya itu mulia? Kita awali surat 17 ayat 70, Bu. Kelihatan nggak? Mungkin silakan pakai Quran masing-masing, Bu. Surat 17 ayat 70. Auzubillahi minasyaitonir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Terima kasih, Bu. Jadi apa, Bu? Ayat ini untuk siapa, Bu? Kalau semua makhluk, Bu, sebelum diciptakan Allah, milih dulu. Kamu mau ayam, kambing, kucing, atau manusia? Kira-kira, Bu, kalau seandainya semua makhluk disuruh memilih, kira-kira pilihannya mana, Bu? Semuanya ingin jadi manusia. Kenapa? Ayat ini udah jelas. Walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri. Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki yang lebih dibanding makhluk yang lain. Ayat ini baru sebatas janji, Bu, atau sudah kita rasakan? Mari kita bercermin, mari kita sadari bahwa dari sekian makhluk Allah yang banyak-banyak merasakan nikmat itu siapa, Bu? Saya. Ya kan? Kalau manusia aja nanti, oh si Anu tuh. Kenapa? Kan dia mah kaya raya, jadi pejabat, duitnya banyak, Bu. Ukuran itu bukan itu. Apa yakin yang duitnya banyak miliaran, Bu? Bahagia? Belum tentu juga, Bu. Banyak. Ya. Jadi ada orang, Bu, luar biasa secara finansialnya, tapi kan ujiannya beda lagi. Ataupun punya jabatan. Ya, ini jadi ingat kata Allah, mari kita meragap diri bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan menjadi makhluk yang sempurna. Ya, ingat, Bu. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita. Ya. Coba Ibu perhatikan, walaupun ada burung bulunya bagus, Bu, ikan warnanya bagus, keindahan mereka dibanding kita, Bu, tetap ya, yang bagus siapa, Bu? Kita. Ya. Kita melihat tadi ikan, koi, koki, wah bagus banget, itu aja. Tapi kalau itu makhluk-makhluk yang lain bisa bercerita, Bu, memandang kita, Bu, sejelek-jelek orang di hadapan sesama manusia, tapi di padang makhluk yang lain gimana, Bu? Mereka kagum gak kepada kita, Bu? Kenapa? Surat 82 ayat 6, 7 dan 8, Bu.
Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Apa Bu? Menjadikan susunan tubuh apa Bu? Seimbang. Ada tangan kiri, tangan kanan, 2 mata Bu, hidung lubangnya 2 Bu, telinga 2, seimbang nggak kita Bu? Berpasangan, kakinya juga sama. Coba Bu, ya, kalau kaki kita Bu, ya, tidak harus beda Bu, ya, setengah senti Bu, ya kan? Beda aja tipis terasa, tapi kita penuh keseimbangan, ya. Terus Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. dia itu siapa Bu? Allah. Jadi yang menyusun hari ini tubuh Ibu, tubuh saya nih Bu, siapa? Nggak ada pabriknya Bu. Ya kan? Makanya manusia diciptakannya apa Bu? Home industry, gitu nggak Bu? Diciptakan home industry, keluar dari home industry beraneka ragam. Kenapa? Karena ini produknya Allah Bu. Ya, jadi ingat sekali lagi, ayat ini karunia dari Allah Bu, yang harus kita syukuri dan kita rasakan terus menerus. Ya, ini konteks dari segi jasad. Ya, diulangi lagi Bu. Surat 95 Atin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, berapa ayat Bu? Rizkinya paling mulia Bu, dikasih fasilitas di daratan dan di laut, jasadnya seimbang, dan dalam bentuknya apa Bu, produknya unggul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ini satu ayat aja Bu kita baca, ya. Berikutnya, Bu, apakah Allah hanya ngasih casing? Tongkrongan, dia cantik. Oh, dia ganteng. Wih, tubuhnya luar biasa. Bu, apa itu? Dikasih software yang begitu multifungsi. Ya, apa Bu? Surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Apa Bu? Dialah Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakumus sam'a Bu wal absara Bu wal afidah la'alakum taskurun. Dialah Allah mengeluarkan kamu dari mana Bu? Nah, Ibu yang pernah merasakan bagaimana merasakan di dalam perut Ibu ada calon manusia yang kelak menjadi anak Ibu. Ya. Apa kata Allah Bu? Sebelum dia lahir ke muka bumi, Bu, merasakan hidupnya dunia, Allah lebih dulu ngasih kado istimewa. Sebelum ibunya menyusui, yang lain ngasih kado, ternyata ada kado istimewa dari Allah Bu. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa yang Allah minta Bu? Ibu suruh bayar itu Bu, tebus ke malaikat. Enggak minta apa-apa. Tolong disyukuri. Ya. Nah, tapi sayangnya, Bu, kita ini lalai dengan fasilitas itu. Ya. Dan luar biasa, kenapa hari ini kita hidup, Bu? Kenapa panca indera kita masih hidup? Karena sebelum berfungsinya pendengaran, penglihatan, hati, maka Allah terlebih dahulu apa Bu? Meniupkan apa Bu? Ruh. Dari ruh yang hidup itulah Bu, jasad berkembang, tumbuh. Dari ruh yang ditiupkan itu, maka berfungsilah panca indera kita. Baik itu pendengaran, penglihatan, dan hati.
Namun sekali lagi, apa kata Allah, Bu? Hanya sedikit orang yang bersyukur. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya. Kemudian apa, Bu? Dia menyempurnakan dan apa, Bu? Meniupkan Nah, terus ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. nah, apa, Bu? Jadi yang di badan kita sebelum ditiupkan, Bu, waktu ketika proses dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini proses penyempurnaan. Ketika ditiupkan umur 4 bulan, Bu, yang ditiupkan pendengaran dulu, telinga dulu, atau ruh dulu, Bu? Ruh dulu. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh, Bu. Ya. Setelah itu, apa, Bu? Mulai berproses. Apa, Bu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sayangnya apa, Bu, kata Allah? Bukannya kita bersyukur, di ayat ini apa, Bu? Qalila ma tashkurun, hanya sedikit manusia itu yang bersyukur. Ya. Jadi semoga dengan kajian kita ini setiap Senin, setiap Kamis, berganti guru, Bu, kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi apa, Bu? Rupanya ibu luar biasa, sempurna, jasadnya seimbang, rizkinya melimpah ruah, panca inderanya pun berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, diulangi lagi. Surat 64 ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu. Dia membentuk al-musawwir. Dia membentuk rupamu. Terus? Dan dibaguskannya rupamu itu. Jadi apa, Bu? Rupa kita diapain, Bu? Apalagi perempuan, udah cantik, Bu. Ya, rajin ke salon, dikasih. Bu, apa itu, Bu? Ibu yang tahu? Ya kan? Kasih bedak, kasih ini, kasih itu, wah macam-macam, Bu. Terus? Dan kepadanya tempat kembali. Nah, jadi luar biasa. Makhluk yang lain ada nggak, Bu? Ketika itu, Bu, si burung supaya tambah cantik, sampai indah, supaya ke salon. Nggak ada, Bu. Ya kan? Setiap, Bu, bulan datang ke tukang cukur, ada, Bu? Nggak ada, Bu. Ya kan? Tapi karunia ini hanya diberikan Allah kepada siapa, Bu? Nah, ya. Jadi hari ini kita bersyukur, punya modal yang luar biasa, Bu. Apa, Bu? Allah meyakinkan kamu layak menjadi manusia. Ya, ini. Dan luar biasanya, Bu. Sebelum kita lahir ke muka bumi, karena ini makhluk yang disayang Allah, makhluk yang tidak pernah lepas tanggung jawabnya Allah kepada kita, sebelum lahir disimpannya di mana dulu, Bu? Di rice cooker, di kulkas, atau di mana, Bu? Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim, Bu? Kasih sayang. Siapa yang punya nama Ar-Rahim, Bu? Ibu. Surat 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Terus? Sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah, dia di sini siapa, Bu? Allah. Allah membentuknya dari mana, Bu? Ar-Rahim. Dari sekian asma Allah 99, yang Allah sukai apa, Bu? Ar-Rahim. Maka itulah, Bu, makhluk yang dibalut dengan kasih sayang Allah, itu makhluk apa, Bu? Saya. Kenapa? Itu manusia. Coba Ibu berani nggak, Bu, bilang ke kambing, itu anak kambing mau melahirkan di dalam rahimnya. Berani nggak, Bu? Sapi disimpan di dalam rahim ibunya. Berani nggak, Bu? Siapa lu, ngomong apa lu? Kan begitu, Bu. Kan tapi manusia, Bu. Ya kan? Coba.
kalimatnya pun disesuaikan dengan didorong untuk mengingat kasih sayang Allah nggak Bu? Iya, dialah Allah ya yang membentuk kamu dalam rahim, dalam kasih sayang. Ya, berapa ayat kita baca tadi Bu? Makhluk yang mulia manusia, makhluk yang dilebihkan rezekinya manusia, makhluk yang dikasih pendengaran penglihatan yang sempurna manusia, makhluk yang susunan tubuhnya seimbang, makhluk yang bentuknya sebaik-baik, makhluk yang rupanya dipercantik, diperganteng siapa Bu? Kita. Apa hanya ini? Enggak. Bahkan kata Allah, semua fasilitas yang ada di muka bumi yang aku ciptakan, Bu. Ya, ada emas berlian, ada gunung, ada pohon, Bu, ada ya, segala macam. Ternyata Allah hibahkan untuk siapa, Bu? Surat 2 ayat 29. Mau minum? Ada nih. Mau minum? Surat 2 ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ulangi lagi, Bu. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Untukmu itu siapa, Bu? Saya. Makanya surat Ar-Rahman itu, Bu, fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Itu ayat nanya ke siapa, Bu? Ke saya, karena saya sering mendustakan. Kurang ini, banyak ngeluh, banyak aduh, banyak keluh kesah. Itu siapa, Bu? Ya saya. Orang lainnya masa bodoh urusan dia. Tapi saya makhluk yang banyak mengeluh, banyak kecewa, banyak putus asa. Gitu nggak, Bu? Padahal kalau kita baca ayat Al-Quran, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Terus? Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ingat, Bu, ya, inilah sekali lagi, mari kita bercermin, mari kita merasakan segala nikmat, segala kasih sayang Allah, Bu, bukan baru janji, tapi sudah kita rasakan. Sebelum kita hidup di alam dunia, Bu, ya, di dalam rahim pun kita dalam buayannya. Setelah hidup pun, Bu, apakah Allah setelah menciptakan kita lepas tanggung jawab? Enggak, Bu. Ya. Bahkan ketika di Qur'annya pun, ketika seorang hamba yang diciptakan bertanya, "Ya Tuhan, di mana Engkau berada?" Apa jawabannya, Bu? Wa idza sa'alaka ibadi fa ini qarib. Kasih tahu Muhammad, aku dekat. Nah, jadi ingat pertanyaannya, Bu. Ya, mana yang lebih mulia, Bu? Kanguru, kambing, Bu? Ya? Atau siapa ini, Bu? Saya. Jadi kita punya modal, ya. Apa, Bu? Kemuliaan hidup. Ya. Nah, kemuliaan ini, Bu, harus kita rawat atau kita rusak, Bu? Nah, kita. Ya, karena tadi ayatnya di surat Atin ada ancaman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu bi asfala, yang tadinya mulia, terhormat, jadi makhluk terlaknat nggak, Bu? Iya, bisa jadi itu saya. Ya, jadi ingat, yuk kita bertafakur diri dari ayat-ayat yang kita baca. Dan Allah pun mendorong kita. Apa, Bu? Kan ngaji, sekali lagi ngaji, ada banyak tingkatannya. Ketika anak kecil ingin belajar Quran, kita suguhin ngaji Iqra. Apa itu ngaji Iqra, Bu? Ngaji aksara. Gitu nggak, Bu? A, ba, ta. Ketika sudah gede, udah kenal huruf, Bu, belajar ilmu tajwid, makhorijul huruf, itu ngaji suara. Ya, naik lagi, Bu. Sekarang kita ngaji makna lewat terjemahan.
Setelah dibaca ayat-ayat Al-Quran, ternyata luar biasa ini Quran, Bu, menceritakan keunggulan kita. Mari kita ngaji rasa. Ya, kenapa? Karena kasih sayang Allah tiada hentinya tercurah kepada kita. Surat 19 ayat 67. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Nah, apa Bu? Dan tidakkah manusia itu memikirkan, apa Bu? Telah menciptakannya dahulu. Sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Terus? Sedang ia tidak ada sama sekali. Bu, jangankan ibu 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sekarang ibu umur berapa Bu? Taruhlah yang paling tua 70. Bu, umur 71, ibu udah ada belum? Belum. Apalagi 1000 tahun yang lalu Bu, ada juga alam ruh. Ya, itu dalam penetapan Allah qada dan qadar. Tapi secara fisik, Bu, belum ada. Ya, jadi ingat kata Allah kalimatnya, dan tidaklah manusia itu memikirkan kamu dahulu nggak ada. Bu, kok sekarang ada? Berarti ibu ada itu apa Bu? Menciptakan sendiri atau diciptakan? Apakah ibu ingin jadi perempuan ngajuin proposal dulu Bu? Kan enggak. Ya, milih dulu. Kan enggak. Berarti ada yang memilihkan enggak Bu? Nah itu harus kenal. Ya, harus kenal kita. Ya, makanya ada kalimat apa Bu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ingin kenal, Bu, Tuhan kenali dirinya. Kita tadi ayat-ayat yang tadi, Bu, kalau kita perhatikan, itu kita suruh mengenal diri enggak Bu? Oh, saya itu mulia, jasad saya paling bagus, rupa saya paling cantik, fasilitas yang ada di dunia ternyata hanya untuk manusia, makhluk yang lain itu penyempurna kita. Ya, nah kenali kata Allah. Namun sayangnya kita, Bu, tadi, ya, makanya Allah meniupkan ruh ciptaannya di mana, Bu? Di dalam rahim. Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati di mana, Bu? Di dalam rahim. Berarti ketika manusia lahir ke muka bumi, yang dibawa unsurnya ada berapa, Bu? Apa fisiknya aja? Bayi, Bu, yang akan gede kelihatan atau apa? Ada kembaran kita, Bu. Apa, Bu? Itulah ruh. Ada kembaran kita ketika lahir ke muka bumi. Apa, Bu? Itulah panca indera. Kelihatan nggak, Bu? Tapi multifungsi nggak? Terasa nggak manfaatnya sama kita, Bu? Mohon maaf, Bu. Kalau ada, ya ada ibu-ibu, Bu. Ketika lahir, anaknya tunarungu. Ya, dokter ngasih tahu. Coba, Bu. Ya, ketidaksempurnaan. Ya, Pak Amin, dokter ngajarin saya. Ya, karena ketahuannya setelah 2 tahun. Maka pengobatannya sebelum si dokter itu ngobatin anak saya, ternyata Bu, setahun ngobatin siapa, Bu? Ibunya dulu. Ya, di hipnoterapi. Kamu harus menerima, saya harus menerima ketidaksempurnaan anak. Terus dia yakinkan. Ya, kenapa? Kan kalau tidak siap menerima, Bu, kan putus asa ibunya. Alhamdulillah, ya, setelah mulai dipakai alat. Ya, alhamdulillah sekarang anaknya bisa kuliah, Bu. Ya, dan alhamdulillah kuliahnya nilainya bagus. Coba. Nah, itu kan berarti apa, Bu? Nah, kita pun harus sadar. Ketika ibu ada kembaran, apa kembaran ibu? Ruh, jiwa, dan jasad. Nah, suatu saat ruh, jiwa, dan jasad ini, Bu, apa menyatu terus? Enggak. Ketika mati, yang kembali apa jasadnya, Bu? Jasad malah dikubur, Bu, kembali ke tanah. Yang akan melalui perjalanan panjang apa, Bu? Ruh dan jiwa kita. Ya, ingat, maka itulah kata Allah, diulangi lagi ayatnya, Bu. Surat 30 ayat 7. Dan Mereka hanya mengetahui yang lahir saja. Mereka mengetahui yang lahir saja itu yang mana, Bu? Ini yang pandangan mata, Bu. Ih, bajunya bagus. Ih, mobilnya bagus. Ih, cantik banget. Ih, kaya banget. Ih, pinter banget. Kita itu semua nggak, Bu, yang kita ucapkan? Kamis ngasih, mau periksa lagi ke dokter, Bu. Hari Sabtu.
Ya alhamdulillah Bu, qadarullahnya tuh. Ya. Hari Jumatnya bayinya tuh meninggal di dalam perut tuh. Ya kan? Pas hari Sabtunya pas diperiksa kata dokter bayi kamu meninggal. Coba Bu. Kira-kira Bu anugerah nggak itu Bu? Iyalah secara manusia kan Bu. Karena cacatnya luar biasa Bu. Ya ketidaksempurnanya banyak. Nah itulah karunia Bu. Ya kalau kita Bu hari ini masih sempurna nggak Bu? Luar biasa. Ya coba bayangkan Ibu ketika ada orang Bu ya kan berharap ya kan ingin menyempurnakan keluarga kan itu berjuang. Tapi apa? Ya semuanya proses dan ujian. Ya maka itulah kata Allah ya kenapa saya mengulang-ulang kita ini makhluk yang sempurna, kita ini makhluk yang sempurna Bu. Nah manusia dikatakan sempurna kalau apa Bu? Ada jasad Bu ya ada ruh ada juga jiwa. Nah 3 komponen ini Bu kembaran kita ini. Kalau ada jasad aja Bu ruh dan jiwanya nggak ada. Kira-kira sempurna nggak Bu? Disebut apa itu Bu? Mayat. Ya, dia jasad aja tuh, walaupun yang mati Bu artis jasadnya aja apa dipeluk-peluk? Kan enggak Bu? Yang mati jenderal, Bu, presiden atau raja, begitu ruhnya diambil, sempurna lagi enggak Bu? Enggak. Ya, keluarganya pun ingin cepat-cepat menguburkan enggak Bu? Pasti. Jadi hari ini kenapa Ibu masih sempurna? Karena ada jasad. Jasad sempurna, di dalam jasad ada apa Bu? Ruh, ya, ada ruh. Ya, ini Bu. Ya. Nah, kebalikannya Bu. Jasadnya ada, ruhnya ada, tapi jiwanya error Bu. Sempurna enggak Bu? Itu. Di pinggir jalan, makan di tempat sampah aja Bu yang sudah busuk dia makan enak aja enggak Bu? Enak aja coba kalau kita Bu. Jangankan makan yang gitu Bu. Ya kan? Bau busuknya aja udah muntah nggak kita Bu? Iya begitu kita paksain makan kalau nggak masuk UGD Bu. Kenapa Bu? Jiwanya error. Ya kebalikannya jasadnya nggak ada Bu, ruh dan jiwanya ada Bu. Kira-kira gimana Bu? Gentayangan nih Bu. Ya, nah berarti ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun awalnya dari Allah kembali kepada Allah. Berarti yang kembali kepada Allah apa Bu? Hah? Harus tiga-tiganya nggak Bu? Harus tiga-tiganya. Apa maksudnya? Bukan jasad ibu begini. Awalnya ibu manusia, harus kembali lagi jadi apa Bu? Manusia. Kalau ibu awalnya manusia kembali, Bu, jadi binatang. Sempurna nggak Bu? Hina. Ya, hina kita Bu. Ya, tapi kesadaran ruh dan jiwa kita, sadar nggak Bu? Bahwa kita ini dulunya manusia. Sadar. Ketika casingnya itu Bu, binatang, ketika jalan-jalan merasa bahagia atau malu Bu? Malu Bu. Jangankan casing aslinya Bu, ya taruhlah di Quran ada babi, ada kera Bu. Ibulah pakai baju badut mau nggak Bu jalan-jalan keliling ini? Saya kasih duit Bu 100.000. Bu, nggak tahu bahwa di dalam diri itu ibu yang kenal saya. Ibu pakai baju badut. Ya, saya nggak tahu bahwa di dalam diri ibu tuh badut. Di dalam ibu tuh lagi pakai baju badut. Kira-kira ibu bangga nggak Bu pakai baju badut ketika melihat orang yang ibu kenal? Apa Bu? Malu. Nah mari ya berarti kita harus apa Bu? Kompak ngasih makanan ruh, jiwa dan jasad kita. Ya ini Bu. Ya jadi ingat apa itu jasad Bu? Ya itulah jasad itu tubuh atau jasad manusia hasil perpaduan antara sperma dan ovum berupa organ fisik biologis manusia dengan segala perangkatnya yang memiliki karakteristik bentuk rupa, kuantitas, berkadar, bergerak atau diam, bertambah dan berkembang. Nah, jasad kita ini Bu, substansinya hidup atau mati Bu? Jasad yang ibu pegang nih, hidup atau mati? Mati. Barang mati nih Bu. Dia hidup karena ada apa? Ruh. Jadi substansinya kita ini mati. Ibu berjalan-jalan itu bukan karena jasad. Ada ruh Bu. Ya, ini barangnya mati. Menjadi hidup karena ada ruh. Begitu ruhnya keluar, Bu, si jasadnya, makanya tadi bisa dipeluk lagi nggak Bu? Bisa diajak jalan lagi nggak Bu? Bergerak? Matanya masih ada nggak Bu?
Telinganya masih ada nggak, Bu? Ibu teriak-teriakin, bangun-bangun. Bu, dengar nggak? Kenapa? Dia barang mati. Ya, jadi semua pendengaran, penglihatan, Bu, itu akan berfungsi karena di dalamnya ada ruh. Kalau dicabutnya ruh mah, Bu, ya mati. Nah ini. Yang kedua, maka itulah kita harus mempelajari perjalanan ruh, Bu. Kalau ruh mati nggak, Bu? Ruh mah nggak mati. Abadi dia mah, Bu. Ruh itu potensi luhur batin manusia yang bersumber dari dimensi Allah, ar-ruh al-fitrah, yang ditiupkan Allah kepada jasad manusia bersifat transendental yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi pada dasarnya, Bu, ruh itu apa, Bu? Makhluk yang bukan malaikat dan bukan jin. Tapi apa, Bu? Cahaya. Makanya ruh itu merupakan apa, Bu, kalimatnya? Apa cipratan, Bu, ya? Ya kan kalimatnya dia bukan makhluk. Tapi kalimatnya penjelmaan nggak, Bu, dari sang pemilik? Ya kan? Seperti kita menginstal, Bu, program di handphone kita. Gitu nggak, Bu? Dari semua itu kan kita bisa TikTok, bisa Facebook, bisa WA. Karena ada programmer yang masuk nggak, Bu? Nah itu sama. Ya, adalah apa, Bu? Ditiupkan dari jasad sehingga manusia hidup di muka bumi. Itu ruh, Bu. Makanya kuli ruh min amri robi. Urusan ruh itu kepunyaanku. Jadi malaikat ikut-ikutan nggak, Bu, dalam urusan ruh? Kagak, Bu. Ya. Nah, ada yang ketiga apa, Bu? Jiwa. Apa itu jiwa, Bu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi, jiwa itu keseluruhan kualitas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, dan kemauan yang muncul dari dimensi nafsu, akal, dan kolbu. Antara lain berfungsi dalam proses belajar mengajar, perenungan, pemaknaan, dan penghayatan melalui pendengaran, penglihatan, perasaan, dan pikiran. Jadi hari ini kita duduk ngasih makanan apa, Bu? Makanan, ruh, dan jiwa kita. Ya. Nah, tentu semoga dengan ayat-ayat yang kita baca, mohon maaf, bukan ibu tambah pintar, bukan. Tapi timbul kesadaran diri bahwa saya makhluk Tuhan yang diciptakan akan melalui apa, Bu? Kodok dan kodarnya Allah. Akan melanjutkan perjalanan hidup ya bertingkat-tingkat. Ya, jadi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah bahwa sekali lagi di dalam jasad kita yang hari ini jangan lihat dohirnya aja. Ada ruh yang ibu harus kasih makan, ada jiwa apalagi yang ibu harus kasih vitamin. Ya, karena mereka itulah yang akan melanjutkan perjalanan yang abadi setelah, Bu, perpisahan antara ruh, jiwa, dan jasad. Itulah yang namanya kematian. Untuk itu kita harus kenal sebelum kita lahir hidup di muka bumi, Bu, ya, proses perjalanan hidup manusia tahap pertama di mana, Bu? Di dalam kandungan. Ibu pernah merasakan gimana waktu sebulan mual-mual, muntah, Bu? Ya, periksa ke dokter 2 bulan, 3 bulan, Bu. Keempat udah mulai bergerak, bertempunya sperma dengan sel telur. Jadi segumpal darah, segumpal daging, terbentuknya janin, segumpal daging dan tulang. Nah, baru dimasukkan ruh ke dalam jasad, diciptakan pendengaran, penglihatan, Bu. Ya, bentuk tubuh bayi sempurna, bayi lahir ke muka bumi, hidup lahir di alam dunia. Surat 71 ayat 14, Bu. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Apa, Bu? Padahal Dia telah menciptakan kamu apa, Bu? Dalam beberapa tingkatan kejadian. Sudah kita lalui nggak, Bu? Sudah. Apa, Bu, prosesnya sebelum lahir? Surat 23 ayat 12, 13, 14, Bu, 3 ayat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Bu, di Quran ada ilmu kedokteran nggak, Bu? Ada ilmu kesehatan nggak, Bu? Ada ilmu keperawatan nggak, Bu? Ada ilmu biologi nggak, Bu? Ada ilmu kimia nggak, Bu? Ini ayat yang kita baca. Ya, ada dokter spesialis anak, Bu. Ada dokter spesialis kandungan. Mereka mempelajari ini nggak, Bu? Kita mah cuma tahu ayatnya aja, Bu. Mereka lebih detail lagi sudut pandang ilmu pengetahuan. Tapi yang membuka cerita ini, Bu, itu Al-Quran nggak, Bu? Kan luar biasa. Ya, jadi ingat, inilah perjalanan kita. Kapan? Sebelum hidup di alam dunia. Masih di dalam rahim. Diulangi lagi, Bu. Surat 22 ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian hari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, gimana, Bu? Hai manusia, Bu, yang ditanya bukan kelahiran dulu. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang berbangkit dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah itu, Bu, ya tadi kata Allah, ya kemudian dari segumpal darah, segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Jadi ada nggak, Bu, begitu lahir cacat? Karena ada di Quran ini, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Berapa persen, Bu, yang tidak sempurna di muka bumi? Mungkin Dinkes bisa menghitung angkanya, ya kan? Tapi alhamdulillah rata-rata, Bu, hasil ciptanya itu ya kesempurnaan itu luar biasa. Ketidaksempurnaan pun tetap ada faktor manusia nggak, Bu? Mohon maaf ketika ada orang mungkin berhubungan suami istri ternyata masih satu darah, gitu nggak, Bu? Kan ada kasusnya. Pengaruhnya penyakit ini. Penyakit itu tetap akibatnya faktornya dari manusia sendiri, Bu. Ya. Nah, ini kata Allah. Begitu lahir pun apa, Bu? Ya, makanya kata Allah, ya. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan dia menjadi bayi, berangsur-angsur menjadi anak-anak, terus menjadi dewasa. Bahkan ada yang diwafatkan sebelum lansia, umur 7 tahun, umur 10 tahun, gara-gara berenang, gara-gara keseret, Bu, macam-macam, ya. Ada juga memang yang dipanjangkan umur di atas 70, 80, Bu, 90. Ya. Saya punya
Bu, uak tuh umurnya udah 90 lebih, Bu. Ya, itu udah, Bu, hidup enggak? Bu, mati enggak? Ya itu kakak dari bapak saya, Bu. Udah tua. Ya, ujiannya apa, Bu? Cuman tulang aja dengan kulit, Bu. Tapi barang hidup, coba, napas. Tapi uniknya kesadarannya masih ada. Ya, coba. Udah jarang makan, udah apa itu, tapi umurnya, Bu, ruhnya masih betah di dalam jasadnya. Ya, ini sampai dia tua. Ya. Nah, inilah, Bu, sekali lagi ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang sedang kita jalani enggak itu ayat, Bu? Jadi percaya tidak percaya dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu sudah ada di dalam diri kita enggak, Bu? Ada. Cuman ada yang sadar, ada yang paham, ada juga yang tidak tahu. Semoga kita ini, Bu, ya, ditambahkan ilmu dan hikmah sehingga timbul kesadaran. Ya, inilah, Bu. Proses perjalanan setelah lahir, kita menuju yang hari ini, proses perjalanan hidup manusia tahap kedua. Di mana, Bu? Di alam dunia. Lahir di muka bumi jadi bayi, Bu, sampai 5 tahun disebut balita, ya, 6 tahun sampai 11 tahun anak-anak, 12, Bu, sampai 17 ya, remaja balik, terus udah kuliah, Bu, dunia dewasa. Ya, nikah, Bu, ya, udah tuh mulai merasakan hidup. Gimana ya, ibulah hari ini sudah punya cucu, sudah punya anak, Bu. Ya, dia sudah mandiri. Nah, bahkan ibu merasakan sekarang, Bu. Dunia apa, Bu? Udah pensiun, bapak pensiun, apa, Bu? Kakek nenek sekarang nih. Ya, dunia lansia. Ya, dan itulah kita. Ya, Bu, ya. Nah, tinggal menunggu apa kita, Bu? Tadi bertingkat-tingkat, ya, kita, Bu, akan berganti alam. Ini ayatnya, Bu. Surat 40 ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup, supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, ini perjalanan kita di mana, Ibu? Ayat ini. Hari ini. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, Bu. Kemudian dibiarkan hidup supaya kamu sampai dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, Bu. Ya kan? Kemudian dia biarkan kamu hidup sampai tua, apa, Bu? Kakek nenek lansia. Ada di antara kamu yang diwafatkan sebelum lansia, umur 40, umur 50, umur, Bu, 60. Ada yang dipanjangkan umur, Bu, tapi tetap karena dunia ini perjalanan sementara, pasti kita akan ketemu dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti itu. Ya. Nah, sekali lagi ibu bersyukur masih diberi umur. Umur orang yang di atas 60, Bu, 70, apalagi ibu 70, 80 masih sehat, masih datang ke pengajian, itu karunia, Bu. Karunia. Ya. Kenapa? Karena berarti panca indera ibu masih kuat dan ibu, ya, Bu, apa? Ya, masih bisa maksimal merasakan nikmat. Kenapa? Siapapun orang yang kalau dipanjangkan umur nih, Bu, fasilitas manusia yang diberi umur panjang apa, Bu? Satu, lemah seperti bayi. Kedua, ibu jadi golongan putih. Apa, Bu? Golput. Uban. Ketiga, memori, Bu. Banyak lupa ketimbang ingat, alias pikun. Tanda-tanda ini masih jauh atau sudah datang ke ibu, Bu?
Tinggal ngaca, Bu, ngaca. Ya. Makanya Quran lagi membacakan, Bu. Ini ayat Quran bukan ibu yang membaca. Quran yang sedang membacakan langsung ke dalam diri ibu. Ya. Ini, Bu. Ya. Surat 36 ayat 68. Surat 36 ayat 68. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Apa, Bu, kejadian ibu? Kejadian kita ini? Lemah. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, dia akan kembali. Bu. Apa, Bu? Seperti bayi. Bukan jadi bayi, Bu. Seperti bayi. Apa, Bu, yang dirasakan? Aduhnya tambah banyak gak, Bu? Banyak. Banyak. Aduh, ini kaki. Saya juga, Bu. Aduh, kok ini enak. Tadi pakai mobil enak, Bu. Kok datang nyut-nyutan? Ya, ibu pakai AC tuh, Bu. Ya kan? Makan salah, Bu. Kepedesan. Nah, itu banyak aduhnya gak kita, Bu? Urawiri. Pasti gitu. Jadi, yang faktor ibu urawiri aduh itu apa, Bu? Itu ayat nggak, Bu? Ayat, Bu. Ya kan? Yang kedua, tadi, Bu, supaya manusia tidak merasa jadi bayi, Bu, ya. Jadi bukan jadi kembali bayi, kata Allah, bukan. Makanya dipisahin. Surat 30 ayat 54. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Sesudah kuat, Lemah kembali. terus? Dan beruban. Dan beruban. di Quran ada uban nggak, Bu? Ada. Di Quran ada uban nggak, Bu? Ada. Nggak ada. Oh, enggak. Coba ibu buka Qurannya. Ada nggak di situ benang, Bu? Rambut putih ada nggak? Nggak ada. Jadi uban adanya di mana, Bu? Di kepala. Nah, nggak ada di Quran mah, Bu. Nggak ada. Ada juga uban di kepala. Tapi yang memberitakan siapa, Bu? Al-Quran. Berarti ketika ibu ngaca banyak ubannya, itu di kepala lagi ngaji nggak, Bu? Itu lagi menceritakan surat 30 ayat 54 nggak, Bu? Ketika ibu jalan ngos-ngosan, Bu, makan udah pilih-pilih pun tetap datang penyakit, itu sedang menceritakan surat 36 Yasin ayat 68 nggak, Bu? Ya iya. Jadi Quran itu bacaan hidup nggak, Bu? Dibaca atau tidak dibaca, dia akan datang beritanya kepada kita, Bu. Makanya amat rugi kalau kita tidak meyakini, ya, tidak mempelajari. Ulangi lagi, Bu. Ya, surat 16 ayat 70, Bu. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Penyakit, Bu, menghilangkan memori apa, Bu? Pikun. Kalau udah datang pikun gimana, Bu? Jangankan ibu punya nostalgia yang indah dulu, anak yang ibu lahirkan, Bu, udah pada gede, namanya tahu nggak, Bu? Enggak. Jangankan nama, Bu. Ya, banyak makanya bapak-bapak habis pulang Jumatan kok nggak pulang-pulang, nyasar, Bu, nggak tahu alamat. Kan ada. Dicari-cari sama cucunya. Kemana kakek. Gara-gara apa, Bu? Lupa. Ya ini. Terus? Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, jadi kalimatnya apa, Bu? Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang lemah atau pikun. Jadi sekali lagi, percaya atau tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, Bu. Ini Quran akan datang kepada diri kita masing-masing nggak, Bu? Ini contoh ayatnya. Saya nggak percaya ke Quran. Ya kan, ini kan hasil karangan orang. Ini kan Muhammad. Kan di Qurannya ada, Bu. Ini kan sihir. Ketika baca ayat ini, nyata nggak, Bu? Nyata. Ya, nyatanya di mana? Bukan di orang lain. Di dalam diri kita.
Jadi walaupun ibu tidak mau baca Quran, Bu, ini Quran akan datang nggak kepada kita, Bu? Akan. Siapa yang membacakannya, Bu? Aku, kata Allah. Surat 41. Makanya Allah nanya ke kita nih, Bu. Ayat 52 dan 53. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Bu, Allah nanya apa, Bu, sama ibu? Ibu suruh ngeluarin pendapat nggak, Bu? Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran ini dari aku? Kamu nggak percaya? Ah, nggak percaya sih Al-Quran, cuman gitu aja, buku-buku biasa, nggak percaya. Bu, gimana pendapat ibu? Kan pendapat, Bu. Pendapat ibu dengan saya sama nggak, Bu? Belum tentu. Ada yang percaya, ada yang mendustakan, Bu, ada yang ragu, kan macam-macam orang. Nah, kata Allah terserah. Tapi walaupun ibu, saya tidak mau baca Quran, bacaan Quran ini beritanya akan datang nggak kepada Iqda, Bu? Lanjut, Bu. Terus? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, sebentar, Bu. Kami di situ siapa, Bu? Jadi Allah aktif nggak, Bu, mempresentasikan kebesarannya di alam semesta maupun di dalam diri? Apa kalimatnya, Bu? Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala masalah, di segala penjuru, dan di mana, Bu? Jadi ketika ibu banyak lupanya sekarang, itu tanda-tanda Allah nggak, Bu, sedang membacakan ayat ke dalam diri kita? Ketika ibu banyak ngeluh, Bu datang bolak-balik ke rumah sakit terus, berarti Allah sedang membacakan ayat nggak ke dalam diri kita bahwa ternyata kita sudah mulai menuju lemah? Kan itu kata Allah, Bu. Ulangi lagi, Bu. Terus? Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi apa, Bu? Jadi ayat ini bukan ayat akhirat, Bu. Ayat dunia yang hari ini kita rasakan. Apa tadi, Bu? Lahir di muka bumi, jadi balita sampai 5 tahun, anak-anak, Bu, ya, terus remaja, dewasa, orang tua, ya, kalau masih panjang umur, dia punya gelar yang tidak bisa dihindari, apa, Bu? Lansia. Ketika ibu sekarang ngaku-ngaku anak ABG, Bu, kedenger sama cucu, kira-kira gimana, Bu? Kalau nggak disambit ibu, ya kan? Coba, Bu. Ya, ibu gaya seperti anak ABG, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Nggak bisa, Bu. Ya kan? Itu otomatis naluri itu nggak bisa kita hindari nggak, Bu? Nggak bisa, Bu. Ya kan? Coba. Ibu so akrab gaul sama cucu, pengen ikut cucu main. Kira-kira cucu senang nggak, Bu? Ngapain sih nenek? Udah sana-sana. Ganggu aja. Kan gitu, Bu. Ya kan? Jadi otomatis emosional kita ini, Bu, ya kan? Akan tetap mencari rasa yang sesuai dengan kapasitas kita nggak, Bu? Iya. Paling ibu rajin olahraga, senam jantung, apa itu, Bu? Apa? Yang sering apa? Untuk ini apa tuh yang dulu saya pernah ikut juga tuh. Ya, macam-macam lah. Yang jelas hari ini kita sedang merasakan ini. Apakah, Bu, perjalanan kita hanya dunia aja? Nah, ini harus kita yakini, Bu. Ya, perjalanan dan siklus kehidupan kita apa, Bu? Hidup di muka bumi. Udah gitu selesai, Bu. Kita akan meninggal. Dan setelah meninggal udah selesai, Bu. Nah, inilah dibangkitkan hidup kembali. Surat 30, ini dalam satu surat nih, Bu. Surat 30 ayat 11, 19, 27 dan 40 ini, Bu. Banyak sekali ayat-ayat ini, Bu. Ya, saya yang pokoknya aja. Ya, ini, Bu.
Ya, jadi sekali lagi ayat-ayat ini mengingatkan kita akan perjalanan yang abadi. Diulangi lagi, Bu. Surat yang sama ayat 27. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Apa, Bu? Menghidupkan kembali apa, Bu? Yang tadinya tidak ada aja menjadi ada. Mudah nggak bagi Allah, Bu? Apalagi yang sudah ada. Terus? Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa, Bu? Dia yang menghidupkan kembali gampang. Yang tidak ada pun bagi Allah punya kun fayakun nggak, Bu? Jadi tidak ada yang katamu sulit, Bu, bagi Allah. Mudah. Ya. Bahkan kata Allah, kebangkitan kedua itu, Bu, satu kali tiupan hidup Ibu menjelma, tidak harus lewat rahim ibu, tidak harus merasakan bayi, tidak harus merasakan, Bu, ya, suasana di dalam perut, enggak. Kenapa? Awalnya sudah ada. Ya, ulangi lagi, Bu. Surat ini lagi. 30 ayat 40 dulu coba. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Apa, Bu? Ya, bagi Allah ketika dibangkitkan lagi apa, Bu? Butuh pertolongan dokter, butuh saksi bidan, Bu. Apa kata Allah, Bu? Gampang. Ya, tidak sulit, Bu. Jadi ingat, ketika kita mati, Bu, tadi perpisahan apa, Bu? Ruh dan jasad. Bukan perpisahan ibu dengan suami, ibu dengan anak, itu mah emosional, Bu. Tapi hakikatnya kematian, berpisahnya yang ada di dalam diri kita, ruh, jiwa, dan jasad. Ruh dan jiwa akan melanjutkan yang panjang, jasad kembali menjadi tanah. Ya, makanya sekali lagi kata Allah, kalau kamu, Bu, kita ini masih meragukan, bertanya-tanya tentang kebangkitan, Bu, ya, buahnya, Bu, kita akan menjadi makhluk yang terhina. Contoh ayatnya nih, Bu. Surat 37 ayat 16 sampai 19, Bu. Gak ditulis di sini, Bu. Dari berapa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Nanya apa, Bu? Bener gak sih kalau kita sudah mati, apalagi kan mati mah kita dibakar, Bu, dibuang ke laut. Terus apa, Bu? Ya, abunya dibuang ke laut. Apa mungkin bisa hidup lagi? Mempertanyakan kebesaran Allah nggak, Bu? Iya. Terus? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah Muhammad, ya, kamu akan terhina. Kalau ibu ragu, saya ragu, Bu, ya, kamu terhina. Cuman dibangkitkannya apa, Bu? Hina. Kamu akan hina. Kenapa, Bu? Mengingkari kebesaran Allah. Karena Allah sudah menyiapkan perjalanan kita, kodok dan kodar kita, apa, Bu? Hidup, mati, hidup lagi. Dan itulah akan kita rasakan. Ya, kamu akan terhina. Terus? Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Kebangkitan itu apa, Bu? Bangun kamu. Bisa bangun nggak, Bu? Bisa. Bisa. Bangun kamu. Bahkan di ayat 1 kali tiupan. Bangkit kata Allah, Bu. Terus?
Maka seketika itu mereka melihatnya. Nah, jadi apa, Bu? Kebangkitan bagi Allah apa, Bu? Ya, Butuh dokter, Bu, butuh periksa setiap bulan ke bidan. Kebangkitan itu hanya dengan satu kali teriakan saja. Ketika kun payakun Allah, Bu, menjelma nggak, Bu? Menjelma. Ya, jadi sekali lagi kita harus yakini apa, Bu? Ya, diulangi lagi, Bu. Surat Al-Waqiah. Selalu bertanya gitu, Bu. Surat 56 ayat 47. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Lanjut, Bu. Jadi apa, Bu? Masih nanya nggak, Bu? Iya. Meragukan, bener nggak sih? Lanjut, terus? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya. Ya, terus? Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian, sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti jadi Bu, sampai di akan situ, Bu. memakan pohon zakun. Jadi ada manusia yang mempertanyakan terus nggak, Bu? Ya. Apa benar nggak sih ada kebangkitan? Apa benar nggak sih? Kan itu kita, Bu. Ya kan? Jadi ingat, ayat-ayat ini pasti nggak, Bu? Jadi kalau cerita, Bu, cerita tentang kebangkitan, Allah itu kalimatnya tegas, Bu. Ya, pasti dibangkitkan. Ya, pasti. Ya, kata Allah tadi, walaupun kamu matinya dibakar, abunya dibuang ke laut, apa, Bu? Kami sanggup membangkitkan, Bu, tadi. Apa? Ya. Kebangkitan berikutnya. Ya, jadi sekali lagi ayat ini banyak sekali, ya, bahwa kata Allah, ketika kita meragukan kebesaran Allah, ya, apa, Bu? Hukumannya berat. Ulangi lagi, Bu, surat 44. Ketika mati mah gampang, dikubur beres jadi tanah. Ini ayat, Bu. Surat 44 ayat 35, 36. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Terus? Dan kami tidak akan dibangkitkan. Ya. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Apa, Bu? Minta apa, Bu? Minta apa, Bu? Nenek moyang. Nah, coba kakek nenek moyang saya itu dibangkitkan. Terus? Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Ya, terus? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka itu adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Nah, jadi apa, Bu? Karena masih ada orang meragukan nggak, Bu, tentang perjalanan kita setelah kita mati? Ya, makanya Allah jawab lagi nih, Bu. Jadi ayat ini kenapa diulang-ulang, Bu? Ada celetukan-celetukan walaupun tidak di mulut, ada di hati kita. Allah merekam nggak, Bu? Ulangi lagi, Bu, surat 45. Surat 45 ayat dari ini, Bu. 24, 25 dan 26. Bismillah. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas. Nah, apa, Bu? Apabila dibacakan kepada kami, apa, Bu? Kepada mereka ayat-ayat kami diulang-ulang, Bu, dengan jelas, dengan nyata. Terus? Tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami. Selalu ingin apa, Bu? Benar. Coba saya punya kakek, bangkit lagi, hidup lagi. Kan gitu, Bu. Terus? Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Apa, Bu? Kebanyakan kita? Nggak tahu. Nah, mudah-mudahan Ibu, saya,
orang yang tahu. Jadi alam kubur itu ada. Betul nggak Bu? Alam padang mahsyar itu akan kita jalani. Betul nggak Bu? Iya. Ya. Jadi kata Allah, ya. Apa Bu? Kebangkitan kedua apa Bu? Mudah. Ya. Jadi walaupun Bu, bukan berandai-andai, walaupun kita ini mati, Bu, ya, dikubur bertahun-tahun, otomatis Bu, jasad kita ini yang kembali ke tanah, Bu, akan hancur nggak menjadi tulang belulang? Ya, kena gusuran Bu, kuburan, tanahnya dibagi-bagi kemana-mana Bu, kena lumpur, kena apa, ya, udah tadi ada yang ke laut, ada yang ke gunung, macam-macam dah perpisahan tanah yang di kuburan itu Bu. Apakah berat bagi Allah untuk mengumpulkannya kembali Bu? Gampang Bu. Surat 75 ya, dari 1 sampai 4 Bu. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Yang bersumpah siapa ini Bu? Allah. Terus? Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Gimana Bu? Tulang belulang kita yang sudah hancur lebur, Bu, ya kan? Allah sanggup gak Bu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna Bu? Sanggup. Bukan lagi tulang yang gede Bu, jari. Sanggup kata Allah Bu. Ya. Jadi hal bagi Allah ringan atau berat Bu? Mudah. Mudah. Nah berarti kalau ibu baca diulang-ulang tadi, Bu, ayatnya begitu banyak, untuk apa di Quran diulang-ulang Bu? Agar kamu sadar, agar kamu tahu bahwa mega proyek Allah ini tidak hanya kamu menciptakan di dunia sementara. Bahkan Allah yakinkan hari ini yang kita rasakan, apapun kenikmatan bukan yang sebenarnya. Gitu nggak Bu? Ketika hari ini ada yang jadi presiden, 2 kali jadi konglomerat, jadi artis terkenal, Bu, ya, kesuksesan yang luar biasa membuat orang kagum, ya, diakui dunia, tetap itu belum apa-apa. Ya, jadi semoga dengan membaca ayat yang tadi, keyakinan kita semakin bertambah dan kita hidup punya tujuan. Ya, hidup punya rencana, hidup punya persiapan, tidak terhipnotis dengan kesenangan yang hari ini kita rasakan. Surat 29 ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Nah, hari ini lagi bercanda nggak kita Bu? Iya. Pagi-pagi ibu sibuk, yang mungkin muda nganterin anak sekolah, yang mau kuliah sibuk Bu, apalagi yang punya jabatan. Waduh, ya berjibaku, ya kerja, punya bisnis. Ternyata itu apa Bu? Penglihatan Allah? Bercanda Bu. Lanjut terus. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Apa Bu? Ternyata hari ini yang kita bangga-banggakan Bu, imitasi semua nggak Bu? Palsu semua nggak Bu? Kita akan menjalani kehidupan yang sebenarnya nggak Pak Bu? Di mana itu Bu? Kapan persiapannya Bu? Nah, jadi hari ini mari kita berjuang mempersiapkan perjalanan yang panjang dan abadi Bu. Dan kita harus merasakan benar-benar nikmat Allah. Ya, oleh karena itu mari dengan tadi ayat-ayat sudah kita rasakan perjalanan hidup manusia di dalam rahim, sudah merasakan perjalanan hidup Bu, ya kan? Sekarang di alam dunia dan nanti ada lagi perjalanan berikutnya. Ya, ingat, maka itulah kata Allah, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada maksud gak Bu? Ada tujuan gak Bu? Ketika Allah menciptakan kita di muka bumi manusia, ada tujuan gak Bu? Ada. Ya, kenapa fasilitas yang di muka bumi ini diserahkan oleh Allah untuk kita Bu? Untuk apa Allah? Bukan hanya sekedar menciptakan,
aku ingin memberikan kebahagiaan kepadamu. Ya, ingat Bu. Maka itulah kita harus apa Bu? Memikirkan. Apa Bu? Dan bertanya, apa maumu ya Allah menciptakan aku hidup di muka bumi. Kira-kira apa Bu? Tujuan hidup kita ini Bu? Ingin apa Ibu? Ingin apa kita Bu? Ingin mendapatkan apa Bu? Ya, apa tujuan kita ini? Ya, ingin mendapatkan ridha Allah agar hidup kita apa Bu? Bahagia selamanya, dunia dan akhirat. Karena kita yakin Bu, kematian itu adalah pintu gerbang ya menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena kematian itu adalah jendela Bu ya utama yang akan melanjutkan perjalanan kita. Ya, maka itulah kata Allah, kehendak Allah kita di muka bumi, surat 19 ayat 15 Bu. Surat 19 ayat 15. Dan kesejahteraan bagi dirinya dan pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Bahasa Arabnya apa Bu? Wassalamun alayya. Ya. Ulitu amutu wa yauma yamutu wa yauma ub'asu hayya. Kesejahteraan bagi dirinya pada lahirnya, Bu. Apakah sejahteranya waktu lahir aja Bu? Pas begitu tiap hari kelahiran selalu nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Kan selalu kita ingin apa Bu? Hanya bertambah angka. Padahal Bu, doa yang kedua apa Bu? Yauma wulidu wa yauma wulida wa yauma yamutu. Dan kesejahteraan kita nih hari ini Bu, kapan Ibu nunggu sejahtera? Bukan lagi pas ulang tahun Bu. Ingin wafatnya sejahtera. Berarti wafatnya apa Bu? Harus kita husnul khotimah. Apalagi ketika dibangkitkan apa Bu? Ya, ketika kita Bu di yaumil mizan dihitung amal kita orang yang selamat. Jadi maunya Allah sejahteranya manusia lahir dalam keadaan sempurna, hidup penuh kasih sayang dalam keluarga, punya keluarga yang saling membahagiakan, Bu, mati tersenyum. Husnul khotimah. Di alam kuburnya pun dijamu, dipersatukan dengan orang-orang yang soleh. Ketika terjadi, Bu, di padang mahsyar, kita tanpa hisab. Ya, itu. Makanya tadi kata Allah, sejahtera ketika lahir, sejahtera ketika mati, dan sejahtera ketika dibangkitkan. Ulangi lagi, Bu. Surat yang sama ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, Bu, diulang-ulang. Jadi PR kita hari ini, Ibu, saya sudah merasakan kesejahteraan dunia nggak Bu? Sudah merasakan kebahagiaan dunia, sudah belum Bu? Sudah. Ya, dilahirkan oleh ibu bapak yang menyayangi kita. Kita Bu merasakan suasana yang nyaman. Maaf hari ini saudara kita di Palestina Bu. Ya mudah-mudahan ya ide dari Donald Trump, perkumpulan Bu presiden-presiden di PBB kemarin, pidatonya Pak Prabowo memberikan spirit dan doronganku semua ya. Dan inilah mereka yang Amerika dan Israel harus tahu diri bahwa 150 negara menolak ya perbuatan Israel di Gaza. Ya, dan kita lihat dampak anak-anak Bu, hilang kebahagiaannya, hilang pendidikannya, hilang Bu, semuanya sirna gara-gara kebiadaban Zionis. Nah, tapi bersyukurnya kita Bu, ya, apa Bu? Masih dilindungi Allah nggak Bu? Sejahtera lahir, ketika sakit sudah ada BPJS Bu, jangan takut. Ya, apa Bu? Kan tinggal masuk rumah sakit, tapi tetap jangan berharap Bu. Biarkan BPJS kita sebagai sedekah kita Bu, nolong saudara kita yang sedang sakit. Ya, apalagi Bu? Nah ini PR kita. Gimana berjuang kita husnul khotimah. Ya, ingat. Maka itulah Ibu, ya. Mari kita renungkan, ya. Makanya tolong pikirkan kata Allah. Surat 59 ayat 18 Bu.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa Bu? Hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, kalau kamu yakin akan perjalanan hidupmu tidak hanya dunia, akan ada perjalanan yang lebih panjang dari dunia, yaitu akhirat. Apa Bu? Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Esok itu apa Bu? Bisa besok lusa ataupun menyongsong sakaratul maut. Supaya wafatnya kita tersenyum. Biarkan suami menangis, anak menangis, gak apa-apa. Tapi ibu mati sukses, tersenyum. Karena apa? Bukan hanya berpisah sama suami, sama anak, sama tetangga. Tapi hakikatnya perpisahan ruh dengan jasad kita. Kalau seandainya jasad kita itu Bu, dipakai ibadah sama Allah, Bu, hancur lebur. Kata Allah, karena jasad kamu dipakai oleh aku, maka Allah bisa mempersatukan kembali nggak Bu? Jasad yang sudah menjadi tulang belulang, hancur lebur jadi abu, disatukan dengan ruh dan jiwa kita nanti di akhirat. Mudah, hanya satu kali tiupan saja, gampang. Apa yang sulit kata Allah? Yang tidak ada menjadi ada aja, bagiku mudah. Ya, nah untuk itu Bu, ya kehendak Allah. Nah kita harus tahu, ya apa maunya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat Allah Bu. Tolong ibu jawab. Ya, nih. Untuk memberikan kesadaran kita sebagai makhluk Allah, Bu, tolong nih. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat Allah langsung Bu, bukan oleh ustadz. Ya, melalui Al-Quran. Fasilitas yang diciptakan Allah di muka bumi, sudah kita sama-sama rasakan nggak Bu? Sudah. Sudah ibu nikmati nggak Bu? Sudah. Contohnya, hari ini kita berumah tangga. Hari ini kumpul dengan keluarga. Dengan segala fasilitasnya. Bu, sudah diberikan Allah nggak Bu? Contoh ayatnya nih Bu, baca. Surat 3 ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kalimat apa Bu? Nah sekarang kita hidup di alam dunia. Ayat itu Bu, hari ini masih kita rasakan nggak Bu? Ya. Zuyyina linnas hubu syahawatu minan nisa. Dijadikan terasa indah kecintaan manusia terhadap pasangannya. Betul nggak Bu? Ibu nggak ketemu sama si bapak Bu, ya sebulan aja Bu. Wah merana Bu Bang Toib. Kan itu Bu. Ibu nggak ketemu, nggak teleponan sama anak di jauh Bu. 2 minggu aja Bu. Udah pusing kita. Ya. Jadi ingat kata Allah, dijadikan terasa indah kecintaan manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa keluarga Bu, tadi anak, tambah lagi harta Bu, ya emas, ibu punya duit investasi nabung, beli emas, beli perak, supaya bisa jalan-jalan apa Bu, kuda pilihan. Itulah kesenangan hidup di dunia. Fasilitas tadi Bu baru dijanjikan atau sudah diberikan Bu? Mari hari ini kita katakan, saya adalah orang yang senang di dunia. Gitu nggak Bu? Kan ayatnya tadi, itulah kesenangan di dunia. Kalau ingin senang di dunia, punya keluarga, punya harta, punya anak, gitu nggak Bu? Ya, punya sawah ladang, punya mobil. Kalau orang dikasih fasilitas tadi nggak bahagia, berarti ada yang salah nggak Bu? Ada yang salah itu. Apa Bu? Berarti cara berpikirnya atau rasa syukurnya nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi Bu, ayat itu baru dijanjikan atau sudah dirasakan Bu? Sudah. Nah baru saya pertanyaan Bu. Silakan pertanyaan yang pertama Ibu jawab. Surat 23 115 Bu.
Nanti kita lanjut lagi, Bu. Ini nggak bisa satu kali pertemuan, Bu. Surat 23 115. Mukminun ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Yang nanya siapa, Bu? Allah. Kalimatnya dengan apakah nggak, Bu? Ini ada lebih dari 9 pertanyaan dengan redaksi yang sama, Bu. Tapi itunya beda-beda. Pertanyaannya apa, Bu? Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu main-main? Dikasih mobil, dikasih motor, dikasih jabatan, dikasih rumah, Bu. Ibu lah pejabat dulu, Bapak dikasih rumah dinas, Bu. Apa Ibu cuma di situ tidur mulu? Tugasnya banyak. Tuh, MPR, DPR, Bu, hari ini dikasih minta kenapa tunjangannya, Bu, per bulan 80 juta. Kenapa, Bu? Merasa tugasnya banyak, Bu. Sehingga dia bisa meminta ke negara. Walaupun rakyat kelaparan nggak apa-apa, yang penting saya karena tugas, kan itu alasannya, Bu. Ya kan? Pertanyaannya tadi, Bu, apakah kamu mengira kami menciptakan kamu secara? Jadi berarti Allah ada rencana nggak di dalam diri kita, Bu? Ada keinginan nggak, Bu, di dalam diri kita? Kan di ayat yang lain, Bu, aku memilihmu untuk diriku, kata Allah, kan itu, Bu. Ya kan? Coba, ini pertanyaan pertama, Bu. Ya, fasilitas yang tadi, Bu, yang diciptakan Allah sudah diberikan nggak, Bu? Tolong dijawab lagi, Bu. Surat 75 ayat 36. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apa, Bu? Fasilitas tadi sudah Ibu dapatkan belum? Sudah? Apa gratisan? Enggak. Jangankan Ibu punya harta yang bermiliar-miliar, Bu, anggota badan pun, Bu, anggota badan kita nih, kita hidup tidak punya apa-apa, cuman punya mata, punya telinga, punya hati, rumah pun nggak punya, Bu. Ya, tidur di mana aja, gelandangan. Apa sudah terbebas dari pertanyaan Allah, Bu? Enggak. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja tanpa pertanggung? Apalagi, Bu, kata Nabi, tidak akan bergerak anak cucu Adam sebelum ditanya 4 hal. Masa mudanya dipakai apa? Ketika dia punya ilmu, bermanfaat atau tidak? Yang punya harta, datangnya dari mana? Mendapatkannya bagaimana? Terus dikeluarkannya gimana? Nah itu kata Allah, Bu. Ya, jangankan tadi orang kaya raya yang duitnya banyak, jangankan pejabat yang raja, Bu, kekuasaannya lebih gede, orang jelata pun hidup sebatang kara, tidak punya apa-apa, selama dia, Bu, dititipkan panca indera, apa sudah bebas dari pertanyaan Allah? Apa sudah bebas dari, Bu, pertanggungjawaban di hadapan Allah? Enggak, Bu. 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi, Bu, standar pertanyaan Allah terendah, Bu, nanti di akhirat, punya apa dia, Bu? Anggota badan. Bu, punya pendengaran aja, Bu. Walaupun penglihatannya tidak. Masih ditanya nggak, Bu? Masih. Ya, jadi jangan, ya Allah, kan aku mau orang miskin, pasti aku mudah di sidangnya. Belum tentu, Bu. Kalau panca inderanya tidak dimaksimalkan, wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Hati-hati ini dengan pendengaran, hati-hati dengan penglihatan. Kenapa, Bu? Akan diminta pertanggungjawaban. Ini, Bu, standarnya. Jadi makanya kalau manusia ingin lepas dari pertanyaan Allah, apa, Bu, syaratnya, Bu? Tunarungu, cacat, Bu. Ya, dia gila. Kan kata Nabi, hukum terbebas karena 3 hal, apa, Bu? 1, gila. 2, apa, Bu? Lupa. 3, tidur. Nah, Bu, coba, mau nggak mata Ibu sekarang tidak melihat? Mau nggak telinga Ibu budek? Mau nggak, Bu? Kita, Bu, Allah yang maha melihat,
Allah yang maha menyaksikan, itu tertuju kepada 1000% perbuatan kita nggak, Bu? Iya. Ya, berapa ayat tuh, Bu? Banyak. Masih banyak nih, Bu. Ya, baca lagi, Bu. Surat 3 ayat 14. Silakan pertanyaan itu Ibu pikirkan. Tidak harus dijawab berdebat dengan saya, karena saya juga sama, Bu. Harus memikirkan pertanyaan Allah tadi. Surat 3 ayat 14. 142. Surat 3 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi kalau Ibu ingin dapat poin, Bu, punya bekal di akhirat dan ahli surga, yang Ibu harus siapkan apa, Bu? Harus punya bawa nilai jihad nggak, Bu? Harus bawa bekal sabar nggak, Bu? Harus bawa bekal takwa nggak, Bu? Kan itu nantinya. Ya, jadi sekali lagi ayat-ayat ini kalimatnya pertanyaan. Silahkan Ibu jawab, Ibu renungkan termasuk saya. Ya, jadi Allah pun tidak butuh debat kusir dengan kita, Bu, beralasan. Untuk apa? Tapi yang jelas kata Allah, kamu akan menjadi saksi dirimu sendiri. Kamu akan, Bu, ya, merasakan. Walaupun kamu berdebat, Bu, cari alasan-alasan apapun, maka yang dengerin siapa, Bu? Kamu sendiri. Ya, terakhir nih, Bu. Surat 75 ayat 13, 14 dan 15. Ya. Nanti lanjut lagi, Bu. Ya. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Pada hari itu tuh apa, Bu? Akan datang berita kabar nggak kepada kita, Bu? Menceritakan, Bu, ijazah palsu? Bukan, Bu. Perjalanan kita pada hari itu akan diberitakan kepada manusia apa yang dahulu dia kerjakannya. Terus? Dan apa yang dilalaikannya. Dan apa yang dilalaikannya. Terus? Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, berarti apa, Bu? Pertanyaan itu nanti akan dituju kepada siapa, Bu? Diri sendiri. Nah, terus walaupun? Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Ibu cari alasan, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya Allah, karena saya dulu begini ya Allah. Saya sibuk ya Allah, kan ngurus ini. Allah butuh itu nggak, Bu? Enggak. Mengepukan manusia? Ingin cari pembenaran nggak kita, Bu? Ya, kan kita ingin, Bu, karakter kita, Ibu lah saya, Bu, ingin selalu benar nggak, Bu, kita? Apalagi Ibu, ketika urusannya sama si Bapak, itu si Bapak salah semua sama Ibu. Sok aja. Ya, hari-hari aja. Ya kan? Coba, manusia yang tidak salah tuh salah satunya Ibu. Cobalah. Udah bagi pasti aja, Bu. Ada sisi kita apa, Bu? Ya kan, masalah apa cerita yang lain. Nah, ini kata Allah. Apakah manusia, Bu, tadi, ya, kami akan memberitakan kepadamu apa yang kamu dulu lakukan, yang kamu rahasiakan, ya, dan itu pun, Bu, dari mana sumbernya? Kanan kiri tadi, asisten kita, sekretaris pribadi kita. Tapi si pelakunya apa, Bu? Mengemukakan apa, Bu? Alasan. Nah, itu kita di akhirat aja kita masih ngeles, Bu. Apalagi dunia hari ini. Jadi wajar, Bu. Di pengadilan, Bu, masih bisa bermain. Ya, penegak hukum masih bisa disogok. Kita pun ingin bermain, gitu nggak, Bu? Wajar. Ya, jadi itulah sekali lagi tidak aneh di dunia. Makanya hari ini kita menonton, Bu, ya kan? Oh, ternyata si Anu begini, si Anu, biarkan dia begitu. Tapi yang jelas, sekali lagi pertanyaan ini, Bu, apa? Untuk kita sendiri. Mari kita siapkan bekal. Yang jelas tadi kata Allah, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, ada satu lagi ayat, walaupun ibu hari ini begitu besar sayangnya kepada anak, anak pun sama sayang sama ibu, hubungan suami istri kita keluarga, Bu, penuh harmonis, tapi apa yakin, Bu, apa mereka langsung bisa menolong kita? Semuanya terputus. Kita akan kembali datang ke muka bumi sendiri, pulang pun sendiri. Kalau kita tidak punya bekal yang kita siapkan, yang ada hanya penyesalan. Terakhir, surat 6 ayat 94. Tas, Bu lah. Ini lanjutin lagi, Bu. Terserah mau berapa kali pertemuan nanti
Kita bahas ini aja, Bu. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Apa, Bu? Kamu datang kepada kami Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Terus? Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan bersertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangkakan sebagai sekutu Allah. Apa, Bu? Sudah apa, Bu? Terputus. Ibu masih bisa klaim gak? Itu kan rumah saya. Sertifikatnya masih atas nama saya. Nak, kamu tuh anak saya melahirkan. Ibu begitu mati, Bu, orang-orang walaupun ibu yang melihat orang hidup di dunia, ibu bisa teriak-teriak gak, Bu? Enggak, Bu. Dimensinya udah beda. Karena jasad dunianya sudah dikubur. Nah, tinggal si rohaninya aja nih, Bu. Merasakan apakah penyesalan atau nikmat. Karena kalimatnya, kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Sebagaimana kami menciptakan pada mula kamu di dunia. Lahir kamu di dunia seorang diri. Walaupun matinya kamu, walaupun lahirnya di rumah sakit, Bu. Terpikir gak kita? Ibu kepikir, saya dulu waktu katanya di rumah sakit, mau reunian lah sama teman-teman dulu. Ada gak, Bu? Coba sekarang ibu buat program acara reuni kelahiran Abdi Waluyo tanggal sekian-sekian. Coba ibu cari. Karena kita yakin dah, Bu, pada hari itu yang lahir tidak hanya kita. Tahu nggak, Ibu? Nggak kepikiran. Karena kepikirnya sendiri-sendiri, pinter aja, Bu. Ya kan? Nah, bahkan tadi kata Allah, Bu, sudah terputus pertalian kamu. Jangankan sama teman, Bu. Sama suami sama anak pun yang satu rumah, nggak bisa. Berarti hidup ini yang menentukan selamat atau tidaknya siapa, Bu? Nah itu, ya. Mari persiapkan bekal kita bahwa perjalanan yang abadi bukan dunia, ini hanya perjalanan awal dan perjalanan sementara untuk menyiapkan bekal, dan kita harus sukses tidak hanya dunia tapi dunia akhirat. Wassalamun alayya wulidtu amutu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan bagimu ketika lahir, ketika wafat, dan ketika dibangkitkan. Sampai di sini, Bu. Ada pertanyaan silahkan. Ini butuh kajian lagi, Bu. Ya, ya nggak apa-apa, 4 kali pertemuan nggak apa-apa, Bu. Ya, sampai nanti kiamat itu seperti apa versi Quran. Silakan tuh, Bu, belakang. Ya silakan, Bu, boleh. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz Amin kami doakan sehat Amin, walafiat ya Rabbal dalam Alamin, Bu. istiqomah Ya. mengajarkan ilmunya kepada jamaah-jamaahnya. Ya, Bu. Yang kami tanyakan Ustadz, berarti kita hidup di dunia ini tujuan kita hanya satu, untuk akhirat ya Ustadz ya. Karena di akhirat itu kan hanya ada 2 pilihan Ustadz. Yang saya tanyakan itu kan 2 pilihan itu antara surga dan neraka. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apa bedanya kita masuk surga dengan penduduk surga? Iya. Itu aja Ustadz, terima kasih. Jadi ini kan materi ke depan, tapi apa yang dijawab, Bu? Kan tadi ibu harus masuk surga, gitu nggak, Bu? Berarti kan ada pintu gerbangnya nggak, Bu? Iya. Karena kan proses dalam pengadilan akhirat nanti, ketika kita di yaumil mizan selesai, Bu, kan ada 2 jalan, jalur yang kiri, jalur yang kanan, kan itu. Jadi ibu harus masuk surga, itu pintu gerbangnya. Nah, kalau ibu masuk surga, berarti akan jadi ahli surga nggak, Bu? Baru tuh, kalau ibu sudah ahli surga, akan dipersatukan kembali nggak, Bu, dengan orang-orang yang dahulu ibu kenal? Pasti. Oh, di mana anak saya? Di mana suami saya? Siapa yang mencari? Bukan ibu. Kami pertemukan mereka. Malaikat yang tugasnya, Bu. Kita baca ayatnya, Bu, nggak apa-apa. Ya, kita baca ini, Bu. Surat 39. Ayatnya dari 72, Bu. Bentar. Nggak apa-apa dibaca ini, Bu. Bentar, saya siapin. Jadi, ini, Bu, ya kan? Jadi ibu
harus masuk surga dan ahli surga. Surat 39 ayatnya 72. Coba Bu. Nah Bu, jangan dari 72-nya. Coba. Dari 71 ya Bu? Ya, bentar. Oh, kalau mau jangan itu Bu. Dari 39 ayat 69. Dari 68 lah. 68 sampai ini proses manusia di akhir nih Bu. Ya, nggak apa-apa. 39 ayat 68 Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kubur mereka, menunggu keputusan Allah. Nanti akan ada apa Bu? Tiupan sangkakala. Ada berapa tiupan Bu? 2 kali. 2, kan? Gitu nggak Bu? Dan ditiuplah sangkakala. Tiupan pertama apa Bu? Mati semua. Hancur ini bumi Bu. Ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalan, banyak tuh Bu. Ya kan, bumi baksa aneh, macam-macam lah. Mati semua Bu. Ya kan? Makanya ketika mati semua, Tuhan nanya, adakah Tuhan yang lain selain aku? Kan enggak ada Bu. Ya kan? Nah, ditiup sangkakala kedua, hidup Bu. Manusia berbaris. Itulah nanti tiupan kedua, begitu dibangkitkan, kita akan merasakan hidup di padang mahsyar nantinya. Ini rangkumannya nanti ke sini Bu. Lanjut Bu. 69. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhan mereka. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Ya. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nah ini Bu rangkumannya nih. Ini ayatnya banyak Bu. Karena pengadilannya Allah, begitu kita dibangkitkan, nih Bu, ya kan? Berlarian tuh di Qur'annya. Seorang suami lari dari istrinya, anak dengan orang tuanya. Itu waktu ini Bu. Ketika tiupan sangkakala kedua. Ibu nggak mikirin, oh gimana ya, papa di mana ya, mami, nggak ada Bu. Hari itu dia dipikirin siapa Bu? Nah, ketika berlarian dalam rangka apa Bu? Mencari barisan. Makanya kita berdoa agar kita berada di barisannya Rasulullah. Aman Ibu, aman saya. Ternyata yang bawa panji ilahi itu Rasulullah Bu. Wah kita ngebaris Bu. Nggak apa-apa Bu. Kita barisan yang hitungannya yang 1 juta aja nggak apa-apa. Selamat pasti Bu. Jangan sampai pas yang bawa bendera Fir'aun. Ibu keduanya. Wah walaupun nomor 2 itu Bu. Jangan bangga Ibu. Ya kan? Ya, yang bawa bendera. Kalau ada konglomerat Bu, kikir, hartanya nggak mau dipakai umat, siapa itu Bu? Korun nanti. Korun bawa bendera Bu. Jadi akan bawa bendera itu para nabi dengan umatnya, ya kan? Yang jahat-jahatnya ada Bu. Tadi gengnya Fir'aun, gengnya Korun, mereka di depan Bu, bawa bendera. Nah, yang menyelarasan itu tuh tetap amal Bu. Jadi ibu nggak bisa ketika, saya pengen barisan itu aja kabur, nggak bisa Bu. Jangankan itu Bu, kalau kita umroh, bisa nggak ada travel haji umroh yang lain saking bagusnya, ibu nimbrung aja ke sana Bu? Nggak bisa diusir Ibu. Kan sama-sama ibadah, masa saya nggak boleh ikut? Kan tetap Bu, ada aturannya. Nah ini, nanti pengadilan akhiratnya gimana ada Bu. Lanjut Bu, ayat berikutnya coba. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna, sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Kapan dibalasnya Bu? Melalui pengadilan dulu Bu. Nanti kita buka pengadilan akhiratnya bagaimana. Ya, terus. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah ini Bu yang tadi Bu, ada ahli surga, ada ahli neraka. Tapi apa? Masuk dulu. Nah ini Bu, coba. 71-nya nih. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Nah, sehingga apabila mereka sampai padanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka,
Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu dan akan pertemuan dengan hari ini? Diinterogasi dulu nggak sebelum masuk, Bu? Iya. Berarti tadi dia akan masuk neraka. Selanjutnya akan jadi penghuni neraka. Tapi sebelum masuk neraka, Bu, cek kesehatan dulu. Gitu nggak, Bu? Iya kan? Jantungnya, darahnya. Kan ada periksa, Bu. Ini mah enggak. Kenapa kamu masuk neraka? Memang belum ada yang memberi peringatan kepadamu. Gitu nggak, Bu? Kamu, Bu, malaikat ini ketika menjaga penjaga neraka, Bu, senyum, ramah atau sinis, Bu? Nakutin, Bu. Iya kan? Nih, hari ini. Ancamannya apa, Bu? Azab nggak, Bu, di depan mata? Lanjut, silakan terus. Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Bisa alasan lagi nggak, Bu? Nggak bisa. Di pengadilan mah bisa, Ibu kata. Walaupun kamu mengemukakan alasannya, bisa, Bu. Kalau ini, vonis. Karena akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, Bu. Ini bukan kelompok kita. Lanjut, Bu. Terus? Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Mereka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Begitu kita diinterogasi, Bu. Nauzubillah min dzalik, Bu. Ya, udah selesai semua. Masuk nerakanya sendiri atau rombongan, Bu? Rombongan. Berarti dipertemukan lagi nggak, Bu? Waktu pintu gerbang ini mau dibuka, diantriin dulu nggak, Bu? Menyakitkan nggak, Bu? Ketika di depan anak kita, di samping suami kita, di belakang kakek kita, musuh kita juga ada, Bu. Senang atau malu, Bu? Di situ malu, Bu. Makanya, hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Gitu nggak, Bu? Ketika masuk ke neraka, Bu, karena orang yang kita dulu berurusan dengan dunia kenal, datang ke sana ngapain, Ibu? Berantem mulu kerjanya. Nanti ada, Bu, pemimpin menyalahkan rakyatnya. Kita baca itu. Rakyat menuntut pemimpinnya. Bu, orang tua menyalahkan anak. Anak tidak terima dengan bapaknya. Itu neraka itu jangan berpikir api membakar aja, Bu. Itu permusuhan, kebencian, Bu, perkelahian yang tidak ada ujungnya. Di Qurannya banyak. Jadi jangan berpikir Ibu seolah tunggu api neraka kita dibakar. Bukan gitu, Bu. Macam-macam. Azab itu ribuan, Bu. Karena setiap orang permasalahannya sama atau beda-beda, Bu. Jadi azab Allah pun bermacam-macam. Penjara aja ada lapas 1, lapas 2, lapas 3, Bu. Azabnya macam-macam. Lanjut, silakan, Bu. Nah, ini mudah-mudah kita nih, Bu, nih. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka diantar ke dalam surga secara berombongan. Kalimatnya pun diantar nggak, Bu? Diantar. Udah masuk surga belum? Belum. Belum. Dan orang-orang yang bertakwa diantar ke surga. Terus? Lanjut. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka. Berarti siapa, Bu? Malaikat kan? Penjaga-penjaganya berkata, coba, Bu. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Bu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Sama nggak dengan malaikat tadi, Bu? Kalau malaikat penjaga ancam nggak tadi, Bu? Yang neraka? Enggak. Kalau yang ini apa, Bu? Mengantar. Kalimatnya apa coba, Bu? Pakai salamun alaikum nggak, Bu? Iya. Coba. Salamun alaikum tibtum. Gitu nggak, Bu? Fadkhuluha khalidun. Nah, alhamdulillah ada Pak Haji itu ikut, Bu. Haji. Ya. Lanjut, terus? Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, berarti Ibu jadi apa, Bu? Bukan lagi masuk surga ini, Bu. Apa, Bu? Ahli surga. Karena udah di dalam. Nanti di dalam ahli surga siapa, Bu? Ketemu lagi itu baru sama suami, sama anak, Bu. Kumpul lagi sama temen, gitu. Nah, ada lagi yang menyakitkan nanti di Quran, Bu. Begitu kita ngerumpi, kok ada yang kurang kita ya? Perasaan dulu kita ada temen deh. Nah itu, Bu.
Oh si anu, yuk kita cari. Dicari tuh Bu sama ahli surga. Ternyata dia di neraka. Nah ibu dikunjungi tuh. Ternyata si anu ke neraka. Rame-rame tuh Bu. Ahli surga ke neraka. Kira-kira senang atau malu Bu? Malu di situ. Jadi saking malunya kita Bu, ditonton oleh teman yang dikenal Bu di dunia. Itu azab nggak Bu? Azab. Ketika kalau hari ini mah Bu kita jangan cerita di rumah sakit lah. Kita masuk rumah sakit Bu, yang ngejenguk bawa oleh-oleh nggak Bu? Bawa apel, bawa ini, bawa itu. Kalau di akhirat Bu, orang yang ngejenguk banyak Bu. Nanti pejabat nih Bu, ya ke neraka. Kira-kira bisa bawa oleh-oleh nggak Bu? Oh jangankan oleh-oleh Bu, bisa nggak saya minta minum seteguk aja? Hari ini Allah mengharamkan kamu, ya kan? Kami tidak bisa memberi sesuatu apapun. Itu semua Bu, yang ngejenguk kita ngomongnya sama. Sorry ya nggak bisa. Kan saya kehausan. Jangan segetuk gelas air, 1 titik aja saya nggak bisa. Nah itu di Qurannya ada Bu. Dialog ahli surga dengan ahli neraka. Nanti makanya Bu, ini nggak bisa pertemuannya 1 kali nggak bisa. Ya. Ada lagi Bu? Maaf tadi. Ya boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, Amin, amin, Bu. keselamatan, dan keberkahan. Amin. Ustadz maaf mau tanya, Ya. ini terkait jiwa dan ruh. Ya. Benarkah orang yang mati itu mereka masih bisa melihat kita? Bisa. Tapi dimensi yang berbeda. Iya bisa. Cuman dimensinya dengan kita beda Bu. Gitu. Coba baca Bu. Di dunia juga bisa ini mah. 52 ayat 21 coba Bu. Kalau yang baik nih Bu. Nah nanti ini juga Bu, ini cerita surga juga nih Bu. 52 ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah ini Bu, nanti di akhirat anak ibu dengan ibu akan ketemu lagi nggak Bu? Kalau sama-sama ahli surga. Tapi kalau Bu Nabi Nuh dengan istrinya, Bu, bisa bertemu lagi nggak Bu? Udah nggak, keimanan. Ini cerita, Bu, 1 dimensi. Nah kita yang masih hidup dengan yang kakek nenek kita yang sudah meninggal, 1 dimensi nggak Bu? Beda dimensi. Butuh frekuensi yang sama nggak Bu? Kami hubungkan. Berarti dia bisa melihat kita nggak Bu? Bisa. Tapi bukan fisiknya Bu. Maka itulah kan lewat mimpi, lewat tabir. Maka itulah penting kenapa Ibu diperintahkan mendoakan ibu bapak. Karena doanya kita sampai ke sana Bu. Apalagi anak kan. Kata Nabi semua anak cucu Adam meninggal. Kecuali 3 anak yang soleh. Gitu nggak Bu? Jadi doa kita berarti sampai nggak kepada orang tua kita Bu? Insya Allah. Itu seperti itu Bu. Ya baik. Waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan kajian ini kita bisa lanjutkan lagi Bu. Di pertemuan berikutnya. Ya karena ini nggak bisa sekali. Ya bisa jadi mungkin 4 kali pertemuan. Ya. Karena nanti akan kita kaji apa itu surga, apa itu neraka, Bu, itu pun butuh kajian. Gimana kehidupan padang mahsyar dan gimana waktu di alam kubur. Itu beda Bu. Alam kubur dengan padang mahsyar sama nggak Bu? Beda. Nanti ayatnya banyak lagi. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.